Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai bioteknologi dan perkembangannya. Sebelum itu kita akan berpikir dulu, apa itu bioteknologi? Bioteknologi itu terdiri dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio itu memiliki arti sendiri, yaitu makhluk hidup, dan teknologi yaitu suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Jadi kalau misalkan dua kata ini digabungkan menjadi apa definisinya? Didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Kita ke sejarahnya. Pada tahun 1857 bioteknologi mulai berkembang pesat. Ini dimulai dari Louis Pasteur, hasil fermentasi mikroorganismenya. Dan tahun 1920 proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme ini sangat berkembang pesat. Dan yang dihasilkan adalah sebenarnya minuman alkohol. Nah, kita lanjut. Bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme, bakteri maupun jamur secara langsung, dan inilah adalah bentuk contoh gambarnya. Dan enzim yang dihasilkan mikroorganisme seperti ini ya. Contohnya, dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa yang biasa disebut dengan bioteknologi konvensional. Contoh produk bioteknologi konvensional ini ada tempe, tape, roti, keju, dan juga yogurt. Prinsip bioteknologi modern yaitu biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetik. Pepaya merupakan contoh dari rekayasa genetik, tapi pepaya yang seperti apa yang telah menjadi rekayasa genetik? Contohnya itu pepaya California, yang dimana sebenarnya California ini bukan dari asalnya California, tetapi dari Indonesia, yaitu ilmuwan yang menemukannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sri Supriyatini, ilmuwan dari IPB dari tahun 2001. Nah, ini adalah contoh rekayasa genetik buah-buahan. Prinsip bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini tidak terlepas dari penemuan enzim-enzim yang membantu dalam proses rekayasa genetik. Melalui teknik rekayasa genetik, para ahli bidang bioteknologi dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme yang sifatnya sesuai dengan harapan. Perlu kalian ketahui bahwa misalkan dulu padi itu bisa panen setahun sekali, dan sekarang bisa lebih cepat dari setahun sekali itu. Nah, ada lagi nih di hewan, yaitu contohnya ikan ya. Ini adalah contoh rekayasa genetik pada ikan yang awalnya semuanya kecil menjadi besar gitu ya. Teknik DNA rekombinan atau biasa disebut dengan teknik rekayasa genetika. Teknik rekayasa genetika yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke dalam DNA organisme lain. Gen dari organisme lain di dalamnya tumbuh dikenal dengan istilah organisme transgenik. Berpikir kritis, jika pisang, semangka, dan buah-buahan tanpa biji karena rekayasa genetik, apa bahayanya bagi kehidupan? Semoga kalian bisa menjawab ya. Jadi kalau misalkan buah-buahan semuanya tidak ada bijinya, otomatis buah-buahan itu akan punah dalam waktu yang sangat singkat, tentu aja ya. Oke, kita lanjut lagi. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Bioteknologi pangan, khususnya buat makanan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Nah, contohnya seperti tadi ya, kelima bioteknologi. Nah, sekarang tambah satu lagi, kecap contohnya ya. Nah, kita lanjut ke tapai terlebih dahulu. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tapai adalah Hamir Saccharomyces cerevisiae. Nah, bentuknya seperti ini ya, pembuatan tapai mikroorganismenya. Kecil-kecil ya, itu dilihat dari 5 mikrometer loh, sangat kecil. Dan ada lagi namanya jamur Aspergillus sp. Nah, gambarnya seperti ini bentuknya ya. Dan bakteri
Acetobacter acetic. Nah, jadi semua bakteri itu tidak semuanya buruk bagi manusia, juga ada yang baik. Nah, berbeda dengan virus, semuanya itu buruk. Jadi beda ya antara bakteri dengan virus. Nah, contoh gambarnya seperti ini, bakteri Acetobacter acetic. Oke, kita lanjut lagi. Selama proses pembuatan tape terjadi pemecahan hidrolisis amilum atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamun asparagus tadi ya. Proses inilah yang membuat tapai berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses pembuatan fermentasi menjadi alkohol oleh hamil Saccharomyces cerevisiae ini proses ini menyebabkan tapai memiliki aroma yang sangat khas ya. Nah, proses fermentasi yang dilakukan mikroorganisme dalam pembuatan tapai merupakan respirasi anaerob. Artinya dalam prosesnya tidak dibutuhkan oksigen, makanya kenapa dia tertutup. Apakah ketika memakan tapai kamu merasa masam? Dari mana sih rasa masam tersebut? Oke, kita akan jawab dua pertanyaan ini menjadi satu. Rasa masam pada tapai disebabkan adanya kandungan asam cuka atau asam asetat, di mana asam cuka ini dihasilkan dari proses fermentasi alkohol dari bakteri Acetobacter acetic secara aerob dalam keadaan terdapat oksigen. Jadi kalau misalkan tapai ini terbuka di tempat lama, nantinya dia akan terasa masam. Kenapa pada proses pembuatan tapai harus ditutup rapat? Ya, fermentasi ini terjadi ketika pembungkus tapai terbuka. Oleh karena itu, agar tapai yang dihasilkan tidak terlalu masam dalam pembuatan tapai harus ditutup rapat, biasanya menggunakan plastik ya. Oke, ini adalah rumus kimianya, yaitu jika ada amilum ditambah air menggunakan Aspergillus sp, ini akan menjadi glukosa. Ditambah lagi misalkan dengan Saccharomyces cerevisiae, itu menjadi alkohol dan karbon dioksida, ditambahkan dengan oksigen dan Acetobacter acetic, itu menjadi asam cuka dan air hasilnya. Oke, kita lanjut ke yogurt. Yogurt kaya akan protein, kalsium, vitamin A, B, C, E, dan vitamin K. Nah, vitamin D sendiri kan kalau dihasilkan itu oleh proses dari matahari masuk ke kulit ya. Mengkonsumsi yogurt secara teratur memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, diantaranya dapat merajakan kulit, membantu proses pencernaan, menjaga jantung tetap sehat, mencegah hipertensi, mengurangi resiko osteoporosis, mengatasi jerawat, dan juga mengurangi kolesterol. Proses fermentasi susu menjadi yogurt itu melibatkan banyak bakteri ya, yaitu asam laktat, misalnya Lactobacillus casei, Streptococcus Thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Nah, proses fermentasi susu menjadi yogurt ini melibatkan banyak bakteri ya, sama seperti tadi. Dan ini adalah contoh dari Lactobacillus casei, dan ini adalah Streptococcus Thermophilus, dan yang ini adalah Lactobacillus bulgaricus, dan yang ini adalah Bifidobacteria. Nah, dalam pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu, biasanya pada suhu 85-90 derajat agar bakteri-bakteri yang jahat itu mati dan protein dalam susu terdenaturasi atau mengalami kerusakan ya. Nah, bakteri asam laktat ini mampu mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt juga. Nah, akibatnya dihasilkan asam laktat itu adalah pH-nya menjadi turun. Turunnya pH juga menyebabkan denaturasi protein dan melepaskan kalsium serta fosfat dari protein kase susu. Akibatnya protein kase ini menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan. Proses tersebut yang menyebabkan si yogurt ini memiliki tekstur yang kental. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.